Hal ini tentu kalau kita perhatikan menjadi suatu hal yang perlu diprihatinkan. Mengapa? Karena semua orang ingin didengarkan tanpa mau mendengarkan. Oleh karena itu, apa yang harus kita perhatikan? Dan bagaimana memangnya kemampuan manusia itu dalam mendengarkan informasi? Munculnya persinggungan antar kelompok, munculnya konflik antar sesama, tidak lain itu didasarkan adalah rendahnya kemampuan mendengar. Mendengar menjadi suatu aktivitas atau pekerjaan yang amat sulit dilakukan oleh manusia dewasa ini. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, tanpa kita sadari dengan perkembangan dunia yang semakin maju, perkembangan teknologi yang semakin pesat, dengan banyaknya beredar informasi, membuat kita ingin cepat yang namanya memberikan komentar. Sehingga setiap kita diinginkan atau disiratkan ingin didengarkan tanpa mau mendengarkan. Hal ini tentu kalau kita perhatikan menjadi suatu hal yang perlu diprihatinkan. Mengapa? Karena semua orang ingin didengarkan tanpa mau mendengarkan. Oleh karena itu, apa yang harus kita perhatikan? Dan bagaimana memangnya kemampuan manusia itu dalam mendengarkan informasi? Ya, menurut salah seorang pakar psikolog yang bernama Dr. Joseph Dispenza, dia menyatakan kemampuan otak manusia dalam menyerap informasi dari 400 miliar informasi yang ada di sekitar kita. Kemampuan otak manusia hanya mampu menyerap sekitar 2000 dari 400 miliar itu. Atau bisa kita katakan, otak kita, kemampuan manusia dalam menyerap informasi hanya 1/200 juta informasi yang ada di sekeliling kita. Maka ketika kita menghadapi yang namanya suatu konflik, menghadapi yang namanya suatu miskomunikasi, atau gagal paham, gagal fokus, maka ini yang menjadi suatu titik untuk menjadi permasalahan. Oleh karena itu ternyata mendengarkan harus menjadi perhatian dan menjadi hal yang harus diprihatinkan. Mengapa? Karena dengan mendengarkan ternyata itu bisa meminimalisir dan kita mengetahui apa yang ingin disampaikan, apa makna dari komunikasi yang tengah berlangsung itu. Teman-teman semua, mendengarkan itu membutuhkan perhatian penuh atau mindfulness listening. Ya, dengan kata lain ketika kita mendengarkan, kita tidak hanya fisik kita berada di situ, tapi hati kita, pikiran kita juga harus ada di dalam itu. Tentu ini pekerjaan yang sulit, tapi ini bukan tidak mungkin, itu mungkin. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa mendengarkan dengan baik, apa yang harus kita lakukan? Mendengarkan seharusnya kita lakukan dengan sepenuh hati, penuh perhatian dan kesadaran, atau dikenal dengan istilah mindfulness listening itu tadi. Nah, jadi mindful listening adalah proses mendengarkan dengan penuh perhatian, penuh kesadaran, dan tak ada penghakiman ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Biasanya, kalau kita mendengarkan, kita langsung celutuk dengan langsung memutus pembicaraan itu, sehingga yang terjadi apa? Tidak sampai maknanya. Kita hanya bisa melihat covernya saja, sementara makna yang terkandung dari dalamnya suatu komunikasi itu tidak bisa kita pahami. Dan di situ juga ada gerak dari setiap mimik kita, gestur kita, itu tidak bisa tersampaikan dengan baik. Nah, oleh karena itu, mendengar itu tidak boleh hanya dengan setengah hati, tapi harus dengan sepenuh hati. Nah, mendengarkan dengan penuh kesadaran dan perhatian mengharuskan kita memberi orang lain ruang untuk berbagi tanpa ada gangguan, tanpa ada timpalan, tanpa ada koreksi atau nasihat yang tidak perlu. Ya, layaknya seperti seorang konselor dan konselinya, seorang konselor itu hanya mendengarkan. Dan kebanyakan pun seseorang itu hanya pengen didengarkan, hanya ingin didengarkan. Mereka tidak selalu mengharapkan yang namanya solusi, atau tidak perlu mengharapkan
nasihat yang tidak perlu. Mengapa? Karena tanpa kita sadari, nasihat atau solusi itu terkadang sudah ada di dalam diri kita dan di pikiran kita, di hati kita. Hanya itu bisa terjadi dan tercapai ketika seseorang itu mengeluarkan, menyampaikan apa yang di hati dan dipikirkannya dengan baik. Nah, oleh karena itu, mendengarlah kita karena kita ingin mengerti dan memahami, bukan untuk menimpali atau bahkan menghakimi. Teman-teman semua, untuk kita semua yang ingin didengarkan, dimengerti, dan dipahami oleh sesama, ada baiknya kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah mendengarkan dengan penuh empati? Apakah kita sudah benar-benar mendengarkan tanpa prasangka atau judgement? Apakah kita sudah mendengarkan dengan penuh kesadaran dan perhatian? Mendengarkan dengan penuh kesiapan dan kesadaran ini dibutuhkan fokus dan perhatian secara utuh. Untuk benar-benar mendengarkan orang lain, hati dan pikiran kita harus sepenuhnya berada dalam keadaan masa sekarang atau being present, bukan pada masa lampau atau pada masa yang akan datang, tapi harus being present, atau dengan kata lain ya masa sekarang, ya being present itu dia harus kita perhatikan. Nah, selain itu kita perlu persiapan lahir dan batin. Jadi perlu persiapan lahir dan batin supaya orang yang berbicara kepada kita bisa sedikit merasa tenang, sedikit merasa nyaman. Dan itu makanya kita gunakan ada persiapan, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, oleh karena itu, hal berikutnya yang harus kita perhatikan adalah sabarlah dalam mendengarkan. Sabarlah dalam mendengarkan. Mendengarkan tidak perlu tergesa-gesa. Biarkan orang lain meluapkan apa yang sedang ia rasakan. Beri sedikit jeda agar ia merasa nyaman dan tidak diburu-buru. Kita perlu menghargai mereka. Bahkan seperti kita menghargai diri kita, kita harus menghargai orang lain tersebut. Kita harus menghargai karena tidak mudah untuk membuka diri, tidak mudah untuk membeberkan, menyampaikan unek-unek itu kepada orang di luar diri kita. Tidak mudah. Itu butuh perjuangan. Oleh karena itu, kita yang diberi kesempatan untuk mendengar, maka mari kita dengarkan mereka dengan penuh kesabaran dan dengan penuh keyakinan bahwa kita bisa memahami mereka. Lalu yang mengikut, mendengarkan tanpa ada penghakiman, ini yang harus kita ingat kembali. Jauhkanlah dari hati kita, dari pikiran kita yang namanya judgment, yang namanya menghakimi. Kita terkadang kalau memperhatikan judgment atau menghakimi ini cenderung membuat diri kita merasa paling benar. Padahal belum tentu kita benar, karena kita memiliki sisi-sisi yang bisa melemahkan kita, dan terkadang itu membuat kita tidak menjadi pendengar yang baik. Seolah-olah kita menjadi seorang yang seorang penasihat yang mumpuni. Padahal tidak selamanya itu baik, tidak selamanya itu membangun. Oleh karena itu, mendengar dengan judgment tanpa menghakimi, ini harus kita perlu gaungkan. Mendengar atau mendengarkan sudah seharusnya kita lakukan dengan penuh kesadaran dan perhatian untuk dapat memahami orang lain. Kalau ini bisa kita lakukan sebagaimana yang telah kita katakan tadi di bagian awal, mengapa terjadinya konflik, mengapa terjadinya trust issue, itu bisa diminimalisir. Oleh karena itu, mari teman-teman, mari setiap Anda yang mendengarkan dalam video ini, buka ruang hati Anda dan pikiran Anda untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan sepenuh hati, bukan setengah hati.